التذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Fastabiqul Khairat, para pejuang-pejuang subuh yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah di waktu yang mustajab ini, mudah-mudahan yang istiqamah hadir Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya penyakit, yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya usaha Allah lancarkan. Mudah-mudahan Allah tutup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Melanjutkan daripada kajian kita di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang dikarang oleh Al-Allamah As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumikum bi'ulumi sa'iri salihin fid darain amin. Masih di dalam muqaddimah kitab, yaitu tentang fadlu ilmil hadis wa syarafi ahlihi, keutamaan mempelajari ilmu hadis dan keutamaan orang yang ahli hadis. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya di antara kemuliaan orang yang belajar ilmu hadis adalah pasti setiap dia belajar dia akan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir kita akan meriwayatkan satu hadis tentang keutamaan ilmu hadis, yang mana hadis yang akan kita sampaikan ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud,
Yang kemarin sekelumit kita sampaikan manaqib atau biografi beliau untuk supaya mengkokohkan kita punya hati mendengarkan kisah-kisah para sahabat-sahabat Nabi, yang mana mereka adalah orang-orang pilihan. Setinggi apapun derajatnya para wali, setinggi apapun derajatnya para orang-orang soleh, masih di bawah telapak kakinya para sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, khairul qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Jadi itu orang-orang pilihan. Makanya kalau pas kebetulan nama sahabat disebut, kita sebutkan sekalian manaqib beliau untuk menambah keimanan dan semangat kita. Karena Nabi Muhammad saja orang yang hatinya sudah sempurna, hatinya sudah kuat, hatinya sudah kokoh, tapi tetap saja Allah masih menceritakan ke Nabi Muhammad kisah-kisah Nabi sebelumnya. Disinilah dalil untuk melaksanakan acara haul. Karena di dalam haul itu biasanya kalau haulnya orang besar pasti dibacakan dulu biografinya untuk sebagai suri tauladan bagi orang-orang yang mendengar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Falanaqussannaka. Apa kata Allah dalam Quran itu? Mimma yuthabbitu fuadak. Mimma yuthabbitu fuadak. Di akhir ayat itu kami ceritakan kepada kalian atau kepada engkau ya Muhammad cerita-cerita para nabi untuk mengkokohkan kau punya hati. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad hatinya belum kokoh? Masih harus diceritakan cerita para nabi-nabi, sedangkan para nabi-nabi pun di bawah dia levelnya. Tapi Allah ceritakan karena cerita-cerita itu dapat mengkokohkan kita punya hati. Mudah-mudahan setelah kita dengar cerita sahabat-sahabat, cerita para nabi, cerita-cerita orang-orang soleh, cerita para alim ulama, menambah keimanan di dalam hati kita insyaAllah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini sebagaimana yang ana jelaskan kemarin, dia adalah seorang sahabat Nabi yang memegang rahasia Nabi, kemudian tukang bawa sendalnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat dekat dengan Nabi. Kalau bahasa sekarang ni asistennya Nabi. Kemana-mana Nabi pergi dia ikut terus, ya kan? Sampai saking dekatnya dia dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabatnya kecil, pendek, hitam, tak cantik, tak ganteng, tapi alim, suaranya bagus dan asisten Nabi. Dia bilang, wallahi alladzi la ilaha ghairuh ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fima nazalat. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia bersumpah demi Allah, tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quran turun melainkan aku tahu di mana turunnya, kapan turunnya, untuk siapa turunnya, apa kejadiannya, jam sekian, dia tahu detail karena dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang sehebat Abdullah bin Mas'ud di dalam membaca dan memahami Al-Quran. Dia dulu sebelum dia masuk Islam, dia seorang pengembala kambing. Rata-rata memang orang Arab dulu itu rata-rata gembala kambing.
Bahkan kita punya Nabi pun ni pengembala kambing. Sebelum ngurus umat sebanyak ini, kambing dulu dikembala, latih kesabaran. Makanya ustaz-ustaz ni harus gembala kambing semua sebenarnya, yang sabar kan. Menghadapi umat ni macam-macam model. Resiko jadi ulama, jadi ustaz tu pasti difitnah, dicaci, dimaki, dijelekkan tu pasti. Tapi harus sabar. Awal-awal kita berdakwah itu ya, kalau dihina, dicaci, dimaki itu kita cepat baper. Apa baper tu? Bawa perasaan. Awal-awal dulu. Lagi-lagi awal-awal balik-balik dari Yaman itu, kita khutbah, ada yang komen, ada yang salah beb, gini beb, harus pakai tag beb, tak boleh gini. Banyak komentar, caci maki, fitnah macam-macam. Kita udah lemah tu, lemah dah. Apa kalau bahasanya, down langsung, baper. Sekarang nih udah mungkin ya, udah sekitar 7-8 tahun ini, akhirnya kita baru paham. Jadi kalau ada orang mulai merintis dakwah apa tu, kawan-kawan kita baru balik apa, ya kalau bisa kita ingatkan satu saja. Kita bikin satu syarat, karena kita dah pernah merasakan. Syarat yang paling harus kau tekankan di dalam berdakwah, satu saja, jangan baperan. Itu saja. Kalau baper tak jalan dakwah itu. Cuman karena hati ini masih kotor, masih kadang marah, tak terima di komentar tu pasti. Cuma kalau udah sabar, berarti udah ada keserupaan dengan Nabi Muhammad. Kalau udah ada keserupaan sama Nabi, Nabi kan dicaci, dimaki, sabar. Kalau udah ada keserupaan dakwahnya kayak Nabi, baru disebut dakwah. Kalau belum ada keserupaan, belum disebut dakwah. Guru-guru kita seperti Habib Umar itu sering ingatkan santri-santrinya. Di dalam kehidupan kita ataupun di dalam berdakwah, kalau ada orang caci maki, ada orang tak suka, kita ni ibarat tanaman. Tanaman itu kadang tumbuh besar dikasih pupuk. Pupuk tu kan dari najis itu, dari kotoran binatang. Semakin banyak pupuknya, semakin tumbuh. Anggap saja cacian makian orang ini pupuk untuk kita, biar kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu. Kalau ada orang nyaci maki, anggap itu pupuk, tak apa-apa, biar tumbuh terus, ya kan? Yang caci kita itu pupuk, itu nilainya seperti pupuk kotor, tapi kita seperti tumbuhan. Maka kalau udah kalau udah cepat baper, cepat tersinggung, ini susah untuk berdakwah. Naam. Abdullah bin Mas'ud, banyak para sahabat, bahkan para nabi-nabi, hampir rata-rata para nabi semuanya ngembala kambing. Karena ngembala kambing itu kan butuh kesabaran yang luar biasa. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud ini, dia seorang pengembala kambing, dan kambingnya ini bukan milik dia. Dia hanya ngurus saja. Kambingnya punya orang. Suatu kali Nabi lewat di satu tempat, kebetulan di situ Abdullah bin Mas'ud belum masuk Islam ya. Di situ dia sedang mengembala kambing. Nabi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu sedang kehausan, mau minum tak ada di padang pasir ni, tak ada bawa bekal. Nengoklah ada budak kecil ni lagi gembala kambing. Abdullah bin Mas'ud ini masih belum masuk Islam, masih belum. Ditanya sama Nabi, "Ya ghulam, wahai anak, hal indaka min labadin tusgina?" Ada ndak air susu kambing tu yang bisa aku minum? Aku haus, belum minum dari tadi.
Kata dia bilang, ada sih, dia bilang, cuma ini bukan kambing saya, dia bilang. Bayangkan tuh, orang kafir masih Abdullah bin Mas'ud, tapi udah amanah. Memang amanah nih bawaan diri sendiri ya. Tidak harus muslim, tidak harus kafir juga. Kalau yang amanah, amanah. Dia memang sifat bawaan dia. Dia bilang mohon maaf. Dia tak tahu nih Nabi Muhammad nih. Mohon maaf, walakinni mu'taman. Aku nih hanya diamanahkan saja. Ini kambing bukan punya aku. Kalau aku ngasih air susunya, zalim aku, tidak boleh, dia bilang. Akhirnya kata Nabi, gini saja, kau ambilkan kambing yang memang tak bisa mengeluarkan naik susu, yang kurus ceking tu, bawa ke sini. Nanti aku yang mengeluarkan susunya. Jadi aku tak ada ngambil. Kan dia memang tak bisa mengeluarkan susu. Aku yang mengeluarkan, pakai mukjizat. Ya kan? Bawa ke sini. Akhirnya dibawa nih sama Abdullah bin Mas'ud, kambing kurus, memang tak bisa mengeluarkan air susu. Apa yang dilakukan Nabi? Diusap-usap sama Nabi. Susu kambing itu diusap-usap, keluar susu sebanyak-banyaknya. Minum Abu Bakar sampai kenyang. Nabi Muhammad minum sampai kenyang. Udah selesai semua, beres semuanya. Langsung Nabi bilang, ikhlas, kata Nabi, balik seperti semula lagi. Balik lagi, kurus lagi itu kambing. Susunya langsung tidak bisa mengeluarkan air susu lagi. Abdullah bin Mas'ud melihat pemandangan seperti itu kaget. Kambing yang tak bisa mengeluarkan susu bisa keluar. Kemudian udah minum kenyang, dibalikkan lagi seperti semula kambingnya. Siapa ente ini? Dia bilang, hebat betul. Aku Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Akhirnya dia kaget lihat seperti itu, langsung dia masuk Islam, syahadat di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang keenam masuk Islam, orang yang keenam dari kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah masuk Islam, dia ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut dekat dengan Nabi. Akhirnya menjadi sahabat yang ahli di dalam Al-Quran. Kalau dia bacakan Al-Quran itu suaranya enak betul Abdullah bin Mas'ud ini. Suatu hari tak kala turun surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Surah Ar-Rahman turun. Nabi bilang kepada sahabat-sahabat ini, Nabi ngetes saja. Ini pada saat itu masih dakwah, masih rahasia, belum terang-terangan. Nabi bilang, man yaqra'uha 'ala Quraisy. Siapa yang berani bacakan surat Ar-Rahman di depan orang-orang kafir Quraisy? Nabi ngetes saja. Siapa yang angkat tangan? Abdullah bin Mas'ud. Ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Jangan, kata Nabi, nanti kau kena lebau sama orang-orang kafir nanti. Hendak ya Rasulullah, ana berani baca. Wa dhahaba ilaihim fara'ahum mujtami'ina haula al-Ka'bah faftataha al-qira'a biha. Pergi dia di depan Ka'bah. Pembesar-pembesar orang-orang kafir sudah ngumpul semua di depan Ka'bah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu lainnya kumpul di depan Ka'bah. Dibaca sama Abdullah bin Mas'ud, Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Teriak dia. Abu Jahal nengok ada budak kecil ni berani-berani baca Quran di depan Kaabah, di depan orang kafir Quraisy. Dia tahu Abu Jahal ni tingginya kayak mana? Abu Jahal tu kalau naik kuda, kakinya nyentuh bumi. Ada dua orang di zaman itu yang tingginya luar biasa, minal khattatin. Abu Jahal sama Sayyidina Umar. Kalau naik kuda tu kakinya masih jejak ke tanah, tinggi.
besar. Orang Arab itu dempal-dempal semua, tak kayak kita ini perutnya saja yang dempal-dempal ni kayak saya. Banyak makan Indomie soalnya. Banyak makan bakso ya. Untuk besar. Datang Abu Jahal ini, cari masalah ini anak kecil ini, baca Quran di depan kita. Apa yang terjadi? Falatamahu wa syaqqa udhunahu wa admahu. Ditampar sama Abu Jahal Abdullah bin Mas'ud. Apa yang terjadi? Putus telinganya satu. Dia bayangkan macam mana nampar sampai lepas telinga itu. Ini kitabnya yang cerita. Falatamahu wa syaqqa udhunahu. Dilepuk sama Abu Jahal sampai putus dia punya telinga. Ada yang bisa nampar putus telinga? Udah kayak pisau tangannya itu. Tampar lepas. Nangis ini Abdullah bin Mas'ud ini. Nangis meraung, dibawanya telinganya yang putus tadi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Degil enggak sahabatnya? Dibawa telinganya pergi Nabi. Ya Allah, Nabi putus telinga. Pusing Nabi. Tak kala Nabi pusing, nengok sahabatnya kesian, putus telinga. Udah dibilang jangan, masih berani-berani. Akhirnya turun malaikat Jibril. Fanazala Jibril alaihi salam lahikan. Jibril turun dalam keadaan tertawa. Akhirnya Nabi nanya, "Anta tadhak wa ibn Mas'ud yabki?" Ya Jibril, kenapa ente tertawa? Ini Abdullah bin Mas'ud sedang nangis, telinganya putus. Aku sumpah, kau pula Jibril ketawa-ketawa. Kenapa? Apa kata malaikat Jibril? Sata'lam ya Rasulullah mimma adhak. Dan akan datang beberapa hari lagi, kau akan tahu sebabnya kenapa aku tertawa, kata Jibril. Akhirnya betul, dapat beberapa hari di bulan Ramadan, 17 Ramadan, terjadilah peperangan Badar. Ghazwatul Badar. Perang Badar itu 17 Ramadan ya, bulan puasa tuh sahabat Nabi perang itu. Bayangkan. Jumlahnya hanya 313, lawannya 3.000 lebih orang kafir, tapi kan dibantu malaikat, makanya menang. Perang Badar itu perang pertama dalam Islam. Perang Badar terjadi. Akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Akhirnya Nabi panggil Abdullah bin Mas'ud setelah sudah selesai perang. Nabi panggil, "Ya Abdullah bin Mas'ud, coba kau cari musuh-musuh kita orang kafir yang masih, mungkin ada yang masih sekarat belum mati. Tugas kau tukang matikan. Mungkin dia kena panah masih melepar-lepar gitu, masih belum mati. Kau sikat dia, matikan sekali. Cari. Dicari sama Abdullah bin Mas'ud. Ketemu sama yang ngelepok dia nih. Siapa? Abu Jahal. Dia nengok Abu Jahal lagi melepar-lepar nih, banyak panah-panah yang kena. Itu banyak yang kena panah dari malaikat loh, bukan dari sahabat-sahabat. Malaikat kan diturunkan Allah. Jadi banyak yang kena panah, tak tahu dari arah mana tiba-tiba kena panah, semuanya itu dari malaikat. Allah kirimkan para malaikat untuk bantu. Pas datang nengok Abu Jahal lagi terkapar antara hidup dan mati begitu. Datang Abdullah bin Mas'ud, langsung duduk di atas dadanya Abu Jahal. Naik dia di atas, yang kecil dia ni. Naik di atas dadanya Abu Jahal. Megang pedang ni Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ngetes Abu Jahal. Ni aku dah di atas kau dah ni sekarang. Kau tak bisa macam-macam. Kemarin kau ngelepuk telinga aku, lepas je, kata dia.
Kau mau nak masuk Islam? Dites saja sama Abdullah bin Mas'ud. Syahadat nak kau? Bayangkan ya, orang kalau belum dapat hidayah ni memang ya, udah sekarat nih, udah tak bisa apa-apa nih, masih sombong, masih bilang enggak mau aku masuk Islam, kata Abu Jahal. Padahal udah tak ada harapan nih, tinggal ditebas kepalanya, habis. Masih sombong karena hidayah belum memihak kepada dia. Tak bisa kalau belum dapat hidayah, bang, tak bisa. Hatta udah mepet kayak gitu, tak bisa. Ini Abdullah bin Mas'ud dari dada dia tak bisa apa-apa, megang pedang. Islam tak kau? Tak mau, dia bilang. Tak mau aku masuk Islam. Tak mau aku beriman sama Muhammad, keponakan aku itu. Tak ada apa-apa, dia bilang. Begitu kan. Tak banyak omong, ditebas kepalanya sekali. Pertama sebelum nebas kepala, digereknya lah telinganya Abu Jahal. Balas. Digerek sosis itu. Gerek satu. Kan kemarin satu ya ditampar. Sekarang dia balas 2. Satu lagi. Udah selesai 2, ditebas kepala sekali. Putus kepala Abu Jahal. Dibawa kepalanya Abu Jahal dan telinga 2 itu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di depan Nabi, turun malaikat Jibril tertawa lagi. Kata Jibril, ya Rasulullah, hari ini kau tahu kenapa aku ketawa kemarin. Inilah jawabannya. Dia kemarin mutuskan Abdullah bin Mas'ud sekali. Kata Jibril, aku akan tahu suatu saat dia bakal membalas 2 plus bonus kepalanya sekalian. Ini terjadi sekarang ini. Putus 1, balas 1, tambah 1 plus kepala, dibalas sama Abdullah bin Mas'ud. Makanya Jibril pada saat putusnya telinga Abdullah bin Mas'ud itu, dia tertawa karena dia akan tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Hukum karma, kisos secara tak langsung, malah bonus kepala. Kemarin telinga, sekarang 2 telinga plus kepala dibalas sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Luar biasa, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hidupnya, pada kekhalifaan Sayyidina Utsman bin Affan, sakit dia di rumah, udah mau meninggal. Datang Sayyidina Utsman ke rumahnya. Ditanya sama Sayyidina Utsman, apa yang menjadi keluhan kau sekarang? Dia bilang, dzunubi, dosa-dosaku. Dia bilang, kau sahabat Rasulullah. Iya, aku tahu sahabat Rasulullah, tapi aku banyak dosa. Apa yang kau inginkan sekarang? Ampunan Allah. Mau tak aku panggilkan kau dokter? Tak mau, karena dokternya sendiri yang menyakitkan aku sekarang. Loh, iya, Allah itu dokter. Dia yang menyakitkanku dan dia juga yang akan menyembuhkan. Kalau dia belum mau menyembuhkan, tak usah disuruh-suruh, biarkan saja. Dia bilang gitu kan. Akhirnya, mau tak aku kasih kau beberapa harta untuk peninggalan anak-anak kau nanti, kesian kau tak punya apa-apa? Dia bilang tak mau. Kenapa? Innila akhsha alaihimul faqr ba'da an 'allamtuhum suratal waqiah yaqra'unaha kulla lailah. Aku tidak khawatir untuk anak-anakku miskin, tidak. Kenapa? Karena aku telah mengajarkan mereka untuk baca surat Al-Waqiah. Karena aku mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqa. Barang siapa, kata Nabi, baca surat Al-Waqiah setiap malam, tidak akan menimpa kepada dia kemiskinan dan kekurangan. Semenjak aku mendengar hadis itu, aku ambil hadis itu dengan keyakinan 100%, sehingga aku ajarkan kepada anak-anakku. Setelah itu aku tidak takut kemiskinan menimpa mereka, karena aku telah mengajarkan kepada mereka surat Al-Waqiah. Baca kita surat Al-Waqiah, InsyaAllah. Baca surat Waqiah, tapi kerja juga ya. Jangan baca Waqiah tak kerja, lain ceritanya itu. Sambil kerja, ini kan hanya membantu saja. InsyaAllah tidak ada kekurangan-kekurangan di
di dalam rumah tangga. Gitulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau dan mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau meriwayatkan satu hadis tentang orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat dengan Nabi nanti di akhirat, yaitu yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma hadis ini seakan-akan kontradiksi dengan hadis yang satu lagi. Karena hadis satu itu mengatakan orang yang paling dekat dengan Nabi itu yang paling bagus akhlaknya. Sedangkan hadis ini yang paling dekat dengan Nabi yang paling banyak sholawatnya. Jadi mana yang betul nih? Ya kan? Seakan-akan kan kayak kalau dalam ilmu mustalahul hadis itu namanya hadis muttarib. Ada apa namanya? Kayak kontradiksi, tidak cocok gitu. Kan ini bilang yang paling bagus akhlak, ini bilang yang paling banyak sholawat. Ini macam mana betul yang mana nih? Ya kan? Akhirnya ulama kalau lihat dua hadis seperti ini, kita lihat dulu mana yang paling sahih riwayatnya. Yang paling sahih itulah kita pakai. Ternyata dua-duanya pun hadisnya sahih. Jadi gimana nih? Maka kalau bisa digabung, dijadikan satu, jadikan satu. Kalau tak bisa, maka kita pilih sahabatnya yang paling senior yang meriwayatkannya. Tapi ternyata bisa disatukan, maka kita artikan begini. Orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak sholawat. Dan tanda orang yang banyak sholawat pasti akhlaknya bagus. Nah itu kita ngartikan seperti itu. Jadi kalau ada orang rajin sholawat, apalagi sekarang yang tren ini kan majelis sholawatan sampai malam itu, kalau balik masih kurang ajar sama orang tua, istri masih kurang ajar sama suami, ya kan, akhlak masih tak bagus, maka tidak ada arti daripada sholawatnya, tidak ada buah daripada sholawatnya. Jadi yang paling dekat dengan Nabi yang paling banyak sholawat, dan tanda orang yang banyak sholawat akhlaknya bagus. Jadi kita sudah dikasih resep sama Nabi Muhammad SAW. Jangan nanti lagi di akhirat kita banyak komentar, ngapa Nabi ini menjauh? Karena kita tak pernah sholawat. Karena kita kurang sholawat, bukan tak pernah sholawat, kurang kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa hadhihi manqabatun syarifatun takhtassu bi ruwatil athar wa naglatiha fa innahum awlan nas bi nabiyihim. Dan ini kedudukan yang mulia ini dikhususkan kepada para orang-orang yang meriwayatkan hadis, yang menyampaikan hadis, dan yang mempelajari ilmu hadis. Karena setiap dia belajar, dia pasti nyebut dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi insya Allah kita yang belajar ilmu hadis ini orang-orang yang dekat sama Nabi nanti di akhirat. Karena kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam ilmu tafsir kan sedikit nyebut Nabi, dalam ilmu fikih juga sedikit, di dalam ilmu tauhid juga sedikit, di dalam ilmu-ilmu yang lain sedikit, tapi di dalam ilmu hadis banyak. Bahkan kitab-kitab hadis karangan para ulama-ulama hadis, nama-nama Nabi terus abadi di dalam kitab-kitab mereka. Orang ini amalan dari para ulama,
Siapa orang yang menulis solawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, di dalam satu kertas atau di satu buku, antum punya kitab, punya buku, tulis solawat di depan kitab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selagi nama solawat itu masih ada di kitab kita, maka malaikat akan istighfar kepada kita sampai hari kiamat. Karena ada nama Nabi Muhammad yang tertulis, itu jadi saksi nanti di akhirat. Makanya para ulama-ulama hadis istimewa, karena di dalam kitab-kitab mereka, mereka tulis banyak qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Kan hadis kan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara keistimewaan salawat. Yang ketiga, sama juga hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Aku mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nadharallahu mra'an. Nabi mendoakan nih, nadharallahu mra'an, mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada seseorang sami'a minna syai'an, yang mendengar walaupun sedikit daripada hadis-hadisku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita hari ini udah berapa hadis yang kita dengar dari Nabi Muhammad. Kita dapat doa dari Nabi. Mudah-mudahan Allah kasih cahaya. Ilmu-ilmu yang lain dapat. Cuma ini secara khusus Nabi mendoakan bagi orang-orang yang mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan hanya mendengar, faballaghahu kama sami'a. Setelah dia mendengar di majlis ini, nanti pas balik ke rumah sampaikan lagi seperti apa yang kita dengar. Sampaikan ke siapa, Beb? Ke siapa saja. Ke istri ente, kebetulan tak hadir, ke anak, ke tetangga, ke sahabat, atau tulis di HP, sebarkan di grup hadis-hadis Nabi yang kita dengar hari ini tentang keutamaan solawat, orang yang paling dekat dengan Nabi begini, ya kan? Sampaikan. Setelah mendengar, sampaikan. Dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mau hanya kita saja yang dengar, tapi Nabi mau disebar luaskan lagi. Sampaikan sebagaimana yang kau dengar, maka kita dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah antum hadir majlis-majlis, kemudian di situ ada kajian hadis Nabi, dengarkan hadis Nabi, sering dengar hadis Nabi, sering baca hadis Nabi. InsyaAllah kita dikasih cahaya oleh Allah dunia dan akhirat. Muka-mukanya nanti ini glowing semua insyaAllah. Tak perlu beli skincare lagi, Bu ya. Tak perlu beli skincare, tak perlu pakai efek lagi di HP. Nanti bercahaya semuanya. Ajib tak tu? Iya. Amalkan saja ini. Baca, hadiri, dengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad, kemudian sampaikan setelah mendengarkan hadis itu. InsyaAllah kita dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keistimewaan, khususiyah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mempelajari ilmu hadis. Coba antum balik dari sini nanti pergi ke toko maju di mana? Pasar Tengah tu. Pasar Tengah ya? Toko maju di Menara. Ada namanya kitab hadis Sahihul Bukhari. Itu kitab paling tersoheh setelah Al-Quran. 4 jilid. Tak usah antum bacalah, antum letakkan saja di rumah. Kata ulama, barang siapa yang di dalam rumah hanya ada kitab Sahihul Bukhari, seakan-akan Rasulullah ada di rumahnya. Itu kitab paling sahih setelah Al-Quran. Makanya hadis riwayat Bukhari itu hadis yang paling sahih. 4 jilid, paling harganya 240.000. Yang Arabnya ya, beli yang Arabnya, jangan terjemahan. Simpan saja di rumah. Kalaupun tak paham, baca ya, kayak baca Quran hatam kan gitu. Kita kalau para habaib itu setiap bulan Rajab itu pembacaan kitab Bukhari dan dikhatamkan selama sebulan, kemudian dibikin acara khatam Bukhari setiap tahun itu, semua para habaib.
Para ulama di Jawa, di Jakarta, di Pontianak juga ada, di Darul Naim itu Habib Zaki itu bikin tuh setiap tahun. Itu acara khatam Bukhari. Itu seakan-akan Rasulullah ada di dalam rumah kita. Ajib. Cuma modal 200 lebih. Ya kalau antum cerita ini sama orang-orang Wahabi, sama orang-orang yang tak suka maulid, tak percaya dia. Percuma ente ngomong sama kayak ngomong sama dinding, tak percaya. Ini kan akidah kita, keyakinan kita, para ulama kita yang lebih senior, lebih paham, yang sudah berpengalaman dengan keadaan seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi, yang semangat untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga kita betul-betul mendapatkan faedah dari doa yang penuh berkah ini dari lisannya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita beruntung di dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada 1 dan 2 keutamaan lagi, baru nanti kita masuk ke dalam pembahasan kitab ini insyaallah taala. Sampai di sini ada yang mau tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja. Nabi terluka, tapi tidak di perang Badar, di perang yang lain, di perang Uhud. Nabi sampai patah dia punya gigi, berdarah dia punya pelipis ya. Pelipis Nabi luka, giginya patah. Itu terjadi di perang Uhud. Perang Uhud itu setelah perang Badar. Perang Uhud itu hampir kalah ya, hampir kalah. Karena beberapa sahabat tak mau dengar cakap. Ada pemanah yang Nabi tugaskan di atas gunung. Kata Nabi, jangan turun apapun yang terjadi. Mereka nengok, kira mereka udah menang. Akhirnya mereka turun untuk merebutkan harta rampasan perang tadi itu, tergoda. Sekali dia turun, orang kafir mutar dari belakang, habis. Banyak yang mati itu. Itu karena tak dengar cakap. Orang tak dengar cakap, akhirnya gitu. Tak dengar cakap Nabi, menentang syariat Nabi, Allah kasih kekalahan. Itu perang Uhud kalau bisa dikatakan kalah. Nanti orang bilang, masa kalah nih Nabi mimpin perang? Di situ hanya untuk memberikan pelajaran saja. Siapapun yang tak dengar cakap Nabi pasti dikasih kesengsaraan. Makanya Allah mau menunjukkan, tak apa-apa, perang Uhud kalah. Kenapa? Karena ada sebagian sahabat Nabi tak dengar cakap Nabi, bilang jangan turun, turun. Kata Nabi, apapun yang terjadi jangan turun. Turun. Akhirnya kalah. Sengaja dibikin kalah. Kalau Allah mau bikin menang, bisa saja. Cuma untuk mengajarkan, jangan menentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi terluka juga. Nabi luka, jatuh Nabi pelipisnya, luka giginya patah. Itu terjadi, dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya karena Nabi tetap sama, basyariah, manusia kayak kita. Nabi bisa luka. Makanya yang hebat-hebat kebal-kebal nih jangan nak gaya-gaya dulu. Nabi ya luka kan? Ya kan? Sayyidina Umar ya tu yang bukan kebal lagi lah Sayyidina Umar tu, tapi kena tusuk mati ya. Kan kena tikam itu Sayyidina Umar. Di akhir hidupnya kan mati kena tikam. Berapa kali tikam itu? Ada belasan kali itu ditikam. Tapi tidak langsung mati sih. Dapat 3 hari setelah itu baru meninggal Sayyidina Umar. Ente baru nak kebal-kebal nak Jawa-Jawa dah. Jangan. Kena naas nanti, tahu nanti. Nabi Muhammad pun terluka. Ya kan? Padahal Nabi Muhammad kalau mau ada ilmu-ilmu kebal ya beliau sumbernya. Tapi tidak ada. Pengen kebal tuh, kebal dari api neraka. Itu yang kita minta. Jadi orang ni kadang pengen belajar yang ilmu-ilmu kebal ya. Anti pisau apa, belajar kebal dari api neraka, itu yang penting. Belajar niat betul, ikhlaskan niat karena ridho Allah. Nah, ini yang ilmu-ilmu kebal untuk api neraka nanti. Itu. Nah, gitu Bu ya. Luka Nabi, terluka Nabi. Nabi manusia biasa kayak kita, cuman bedanya Nabi dapat wahyu saja. Jadi sama Nabi
Nabi bisa sedih, Nabi bisa ketawa, Nabi makan, Nabi minum, Nabi kawin, Nabi ke pasar, Nabi luka, Nabi sumpek, Nabi marah. Sama, cuman bedanya Nabi dapat wahyu. Makanya Nabi itu diutus Allah. Nabi kita, Nabi Muhammad ni diutus Allah dari golongan kita sendiri manusia. Andaikan Nabi kita ni berupa jin, tak cocok kita, bingung kita nanti, ya kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari bangsa kalian sendiri manusia, biar enak connect gitu dia, nyambung. Naam. Ada pertanyaan lain? Amin, amin. Ya Rabb. Bolehkah kita memfanatikan satu hadis? Bolehkah kita memfanatikan satu hadis? Dan bisakah umat Islam hidup tanpa hadis? Hidup tanpa hadis. Terus yang kedua, Pak Ustaz. Yang ketiga. Kedua. Ustaz. Yang tadi pertama? Sampai. Oh, sambung. Begini Ustaz, kalau kita lihat sejarah ya Ustaz ya. Sahabat Nabi yang senior itu Abu Bakar Ustaz. Ya. Kenapa Abu Hurairah itu menjadi orang yang terpilih oleh Nabi Muhammad SAW? Allahumma shalli alaihi. Pak Ustaz bisa memberikan kisah sejarah. Ya, siap. Pertanyaannya dua, berarti 2 juta nih. Yang pertama, memfanatikkan hadis. Ana mau paham dulu. Fanatikkan di sini dalam artian apa nih? Satu hadis begitu. Memfanatikkan satu contoh hadis apa coba? Memfanatikkan hadis apa coba? Coba kasih contoh. Misalkan apa? Tidak ada kita. Macam mana memfanatikkan hadis? Misalnya orang memfanatikkan hadis tentang niat, kemudian dia tak mau nerima hadis yang lain gitu. Ya tidak bisa. Kan hadis innamal a'mal binniyat dengan hadis yang lain itu kan sama-sama hadis yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kecuali antum memfanatikkan hadis sahih ketimbang hadis palsu. Nah, itu betul. Karena memang hadis palsu tak bisa dipakai. Kalau hadis sahih sama sahih ataupun di bawah derajatnya hasan ataupun dhaif. Dhaif masih dari Nabi, cuma riwayatnya saja lemah karena perawinya ada yang bohong, perawinya ada yang kurang. Tapi hadis dari Nabi semua, gimana mau kita mau fanatikan satu hadis tak pakai hadis yang lain, kan tak mungkin. Tadi apa lagi? Tadi itu belajar tanpa hadis yang tidak bisa. Al-Quran ini hanya secara global. Yang menjelaskan Quran siapa? Hadis. Ada tidak dibahas di dalam Quran masalah rukun solat? Tidak ada. Hanya secara global. Aqimis solat, dirikan solat. Ada dibahas tasyahud akhir, i'tidal, ruku. Tidak ada kan? Siapa yang bahas itu? Siapa yang bahas itu? Hadis. Macam mana kita tanpa hadis? Allah sudah ngomong di dalam hadis itu setelah Al-Quran, yaitu hadis. Kan kita punya arkanuddin, rukun-rukun agama. Ada berapa? 4. Usuluddin, pokok agama itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ini. Kalau kita tanpa hadis, ya berarti kita tidak mengikuti usul 4 ini. Berarti kita bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin kita Syiah, masuk ke golongan Syiah. Karena Syiah punya rukun tersendiri, rukun imannya tersendiri. Kalau kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
ya kita butuh hadis, dan insya Allah semuanya butuh hadis. Kalau tidak ada hadis, siapa yang akan menjelaskan Al-Quran? Tidak bisa. Hadis pun butuh ulama. Ini ada golongan orang sebelah ni, dia bilang tak butuh ulama. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau tak ada ulama, siapa yang mau jelaskan hadis? Ini udah rentetannya nih. Al-Quran tak bisa dipahami kecuali dengan hadis. Hadis tak bisa dipahami kecuali dengan para alim ulama. Ibarat nih ya, antum bikin naik kopi panas-panas dalam satu termos, kemudian langsung antum teguk minum, bisa tak tuh? Bisa, cuman panas. Mau tak mau kita harus mendatangkan gelas. Gelasnya nih ulama, gelasnya nih ulama. Karena pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis terbatas. Tapi pemikiran para alim ulama yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih faham dengan Al-Quran, mereka lebih faham dengan hadis. Mereka yang merancang, mereka yang menyimpulkan, mereka yang meringkas, sehingga kita yang awam-awam ini lebih mudah untuk memahami. Tak bisa kita tanpa hadis, karena hadis ini untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau antum belajar usulul fiqih, baru antum paham bagaimana pentingnya mempelajari ilmu hadis. Karena hadis sama Al-Quran sudah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada yang bisa memahami Quran dengan sempurna kecuali melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kenapa Abu Hurairah, sahabat yang mungkin terakhir masuk Islam, Abu Bakar senior, tapi Abu Bakar hanya meriwayatkan hadis 100 lebih saja. Tapi Abu Hurairah riwayat terbanyak, 5.000 lebih. Kenapa? Karena setelah dia masuk Islam, dia tinggal di samping masjid Nabi, di teras Nabi. Namanya Ahlu Suffah. Ahlu Suffah ni orang-orang sahabat yang miskin-miskin, yang tak kerja, tak apa, tinggal di samping Nabi. Makannya nunggu Nabi yang ngasih, baru mereka makan. Ketuanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni mana-mana ngikut Nabi juga. Kemana Nabi? Orang sibuk ke pasar, orang sibuk kerja, dia tak. Dia sibuk sama Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya asisten dekat. Selain Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah juga orang yang dekat dengan Nabi dan paling banyak tanya sama Nabi Muhammad SAW. Ana punya pondok misalkan, santri yang di pondok yang mungkin ketemu ana misalkan hanya di kelas saja. Beda dengan santri yang khidmah melayani ana, supir ana, ikut ana, tim media, atau ikut kemana ana ceramah, ke Ketapang, ke ini, kemana dia ikut. Yang lebih banyak dapat ilmu itu yang mana? Hah? Yang lebih banyak dapat ilmu apa yang ketemu ana di kelas, apa yang ngikut ana terus? Yang ikut terus. Makan sama Nabi, tidak sama Nabi, tiap hari kumpul sama Nabi. Orang sibuk kerja, dia sama Nabi. Jadi dia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan dia juga hafalannya kuat. Hafalannya kuat karena doa Nabi. Nabi pernah bilang, siapa yang membentangkan selendangnya sampai aku selesai membaca hadis, maka aku doakan dia akan hafal apapun yang dia dengar dari aku. Maka tak ada yang membentangkan kecuali Abu Hurairah. Dia bentangkan ridaknya, setelah Nabi menyampaikan hadis digulung lagi ridaknya, sehingga dia kuat hafalan. Apa yang dia dengar dari Nabi langsung hafal. Tambah lagi dekat sama Nabi, melazimi Nabi, sehingga dia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Begitu. Mungkin itu jawabannya. Wallahu a'lam. Sila Pak. Bagaimana untuk mendapatkan apa? Waalaikumsalam. Bagaimana mudah mendapatkan hidayah kepada Allah? Kita kan tidak mengetahui untuk merasakan hidayah kepada Allah. Hidayah ini lebih tepatnya untuk orang yang belum Islam ya. Kalau udah Islam bukan hidayah, namanya taufik. Kalau orang belum Islam, hidayah, dan hidayah itu hak prioritas Allah. Tidak ada cara
Kata Allah bilang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, kau tak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai. Andaikan ada cara-cara untuk dapat hidayah, insya-Allah Abu Jahal masuk Islam, Abu Lahab, karena paman-paman Nabi. Tentu Nabi prioritaskan mereka-mereka dulu. Cuma tak ada cara untuk dapat hidayah itu. Tak ada, itu haknya Allah. Yahdillahu may yasha. Ya kan? Man yahdihillah fala mudhillalah. Itu haknya Allah, Al-Hadi. Yang memberikan hidayah itu Allah. Tak ada cara. Tapi kalau taufik itu orang yang sudah Islam kemudian dikasih taufik. Apa itu taufik? Dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Itu taufik. Itu ada caranya. Apa caranya? Nabi bilang, barang siapa yang pasang niat baik satu kali, maka Allah bukakan 70 pintu taufik. Jadi dengan niat baik satu saja, Allah bukakan 70 pintu taufik. Kalau hidayah, itu lebih tepatnya untuk orang yang belum Islam, dan itu haknya Allah. Tidak ada hidayah itu ya. Mungkin juga hidayah bisa kita artikan kalau orang yang sudah Islam. Hidayah kan artinya petunjuk ya. Petunjuk untuk menunjukkan kita ke jalan yang benar. Mungkin dia dah Islam, cuma dia ahli maksiat, ya kan? Itu ada doanya. Doanya diajarkan sama Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Itu kan doa Nabi, minta hidayah, minta takwa, minta kecukupan, ya kan? Itu doa dari Nabi SAW untuk ditunjukkan. Dan kita doa setiap solat, ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah, minta petunjuk ke jalan yang lurus, ya kan? Nah, tapi kalau untuk yang orang belum Islam, tidak ada cara-caranya. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini Pak, ada lagi? Tidak ada. Minggu depan lah. Mana Ibu? Waalaikumsalam. Apa yang menyebabkan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan Nabi 1400 tahun yang lalu, apa yang telah diprediksi Nabi itu pasti terjadi. Nabi udah bilang akan terpecah umatku ini, yaitu umat Islam, kepada 63 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ini semuanya mengklaim dirinya yang satu ini. Wahabi mengklaim dirinya yang selamat tuh yang satu. Kita ahlu sunnah mengklaim kita yang satu yang selamat. Syiah juga mengklaim dia yang, jadi dia menafsirkan masing-masing. Tapi kita tidak mau tafsiran dari diri kita. Kita mau tafsiran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tak kala sahabat tanya, siapa tu satu yang selamat? Jadi ibu jangan heran kalau Islam terpecah belah. Nabi sudah prediksikan. Banyak macam model sekte-sekte dalam Islam ini, golongan ini, akidah ini. Banyak. Jangankan, ya mohon maaf ini. Jangankan yang agama ya. Yang masalah kelompok saja, contoh nih. Mohon maaf nih. Kelompok Jamaah Tabligh tu tahu? Jamaah Tabligh yang dakwah-dakwah itu. Mohon maaf ini ya, karena anak ngumpul sama mereka dan tahu. Jamaah Tabligh saja itu sekarang terpecah sampai 2 sampai 3 golongan. Padahal mereka yang ngajak orang berdakwah, tapi dia terpecah. Markasnya masing-masing. Di Paris 2 tu kan ada tuh, Masjid Kuba tu kan. Markas satu lagi itu ada lagi di Siantan. Dia sama ini bukan agama loh, kita tidak ngomong agama nih. Memang kita nih Nabi sudah ngomong terpecah belah terus. Tapi yang ini kita tidak ngomong agama. Kalau kembali kepada agama tadi yang disampaikan ibu tadi ini banyak macam, ada Wahabi, Syiah, liberal, macam. Golongan ini, golongan ini, golongan ini. Terus siapa yang satu orang yang selamat ini kata Nabi?
semuanya mengklaim dirinya yang selamat. Kita ambil dari Nabi langsung. Kata Nabi, yang paling alaikum bis sawadil a'zam, hendaklah kalian mengikuti yang paling mayoritas sepanjang zaman. Siapa yang paling mayoritas sepanjang zaman? Ahlus sunnah wal jamaah. Boleh dicek dari seluruh jumlah umat Islam di dunia. Contohlah masalah maulid Nabi. Itu yang yang maulid Nabi, kalau dihitung seluruh umat Islam di dunia ni, yang merayakan maulid Nabi itu ada 95%. Hanya 5% saja yang tak maulid Nabi, kalau mau dihitung keseluruhan. Yang ini, yang itu. Kata Nabi, ikutilah yang paling mayoritas sepanjang zaman. Dan sudah diteliti, yang terus eksis sepanjang zaman yang paling banyak adalah ajaran yang dibawa oleh sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau disebut, disingkat dengan Aswajah. Lebih dikenal lagi kalau di Indonesia ini orang-orang NU, Nahdlatul Ulama, seperti itu. Jadi kita jangan heran kalau ditanya kenapa, sebab karena Nabi yang sudah memprediksi seperti itu. Tinggal kita posisikan diri kita ada di mana. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau antum mau lihat syariat yang paling benar di dalam Islam ini, yang bisa menggambarkannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini gambaran daripada syariat-syariat yang betul-betul murni yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bertentangan dengan Quran, tidak ada bertentangan dengan hadis Nabi. Mudah-mudahan kita selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.